ingin membantu gitu. Jadi kita ingin membantu bagaimana sih cara mendevelop bisnis atau bagaimana kita membantu UMKM yang ada di Indonesia. Halo, Lati ID speaking. Please hold on a moment. Halo listeners, welcome to Lati ID speaking with Miki nanti yang akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Dan kita di sini akan ngebahas obrolan seru seputar bisnis yang pastinya akan menginspirasi kamu gitu ya. So jangan bosan-bosan untuk dengerin kita terus gitu. Karena ini adalah podcast perdana kita, jadi kita pengen banget nih kenalan sebenarnya apa sih Lati ID itu. Dan kita hari ini kedatangan our very very special guest yang merupakan orang penting di balik Lati ID gitu, yang akan ngejelasin langsung buat teman-teman yang kepo sebenarnya Lati ID itu tuh apa sih gitu, gimana bisa Lati ID itu beroperasi dan apa aja sih program-programnya gitu, dan itu akan terjawab semua di podcast perdana kita gitu. So please give a warm welcome to Mbak Putri and Mas Nabil. Hai, halo. Halo Mbak Putri, Mas Nabil, apa kabar? Halo Kinan, baik. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi semoga kita selalu sehat ya Mbak Putri, Mas Nabil, apalagi lagi kondisi kayak gini. Buat teman-teman audiens Lati ID speaking juga semoga selalu sehat dimanapun berada gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk, sekarang udah ada Mbak Putri nih sebagai Director di Lati ID dan Mas Nabil sebagai Financial Manager dari Lati ID gitu. Sebelum kita kenalan sama Lati ID-nya, boleh kali Mbak Mas kita kenalan dulu sama Mbak Putri dan Mas Nabil gitu. Selain sebagai apa sih di Lati ID itu, juga mungkin apa sih hal-hal kecil yang kira-kira audiensnya Lati ID speaking itu bakalan kepo gitu tentang Mbak Putri dan Mas Nabil. Monggo. Ya, bisa dimulai dari Mbak Putri. Oke. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yulisha Putri Daulay, biasanya dipanggil Putri. Saat ini seperti yang dibilang Kinan, saya bekerja sebagai direktur atau ketuanya di Lati ID. Untuk sedikit background kali ya, saya lulusan dari S1 di Teknik Industri UGM. Kemudian S2 alhamdulillah kemarin baru lulus juga dari Monash University di Australia. Setelah untuk pengalaman kerja, saya berpengalaman bekerja di berbagai startup sebagai analis gitu. Monggo silakan Mas Nabil. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Satria Faradis, biasa dipanggil Nabil. Di Lati ID saya sebagai bagian finansial ya, jadi dari bagian finansial sama memang sambil bantu-bantu divisi-divisi lain. Nah, kalau saya sih kemarin S1 lulus dari Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, lanjut S2 di Master of Engineering with Business di University of Melbourne di Australia. Nah, saya punya beberapa pengalaman nih, 2 tahun mendevelop startup dan juga bekerja dan riset di Jerman seperti itu. Terima kasih, Kinan. Wow, keren banget. Jadi kayak ya ampun, can relate deh orang seperti saya jarmahan kacang. Jadi dua-duanya hebat banget ya, sama-sama kayak lulus dari UGM terus lanjut ke Australia gitu. Hebat banget. Oke, terus next Mbak, boleh nggak ya Mas atau Mbak gitu ceritain sebenarnya Lati ID itu apa sih gitu? Boleh banget dong. Nah, jadi Latih ID itu adalah online learning platform. Jadi kalau teman-teman mau mengunjungi, langsung saja latihid.com. Nanti di situ kita akan bisa belajar berbagai modul pelatihan tentang bisnis, human resource, operational, dan bagaimana tips dan trik untuk membangun bisnis gitu. Mas Abel mau nambahin nggak? Nah, jadi selain itu, Latih ID ini kita punya beberapa program utama seperti itu, yaitu Latih ID Peta, Latih ID Modul, Latih ID Talks, Latih ID Maju, dan kita akan sedang dalam proses mendevelop program-program menarik lainnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman ya, buat yang kepo sebenarnya Lati ID itu apa sih gitu. Lati ID udah dijawab ya sama Mbak Putri dan Mas Nabil, itu merupakan platform e-learning yang kemudian punya banyak program menarik gitu, program pelatihan gitu ya. Konsentrasinya kalau boleh tahu target audiensnya itu sebenarnya siapa sih Mbak, Mas?
Oh iya, tadi juga pengen nambahin sesuatu mumpung Kira nanya. Nah, untuk konsentrasinya sendiri saat ini kita UMKM sama pengusaha-pengusaha muda gitu yang ingin memulai bisnis. Oh iya, sama mau nambahin sedikit informasi. Jadi Latih ID ini teman-teman emang mungkin keunikannya gitu ya. Jadi kita emang harapannya bisa membuat modul-modul pelatihan yang berkualitas tapi dengan harga gratis atau terjangkau nih. Jadi jangan lupa ya, langsung aja kunjungi latihid.com. Oke, Gratis oke, kok mantap. rata-rata. Mantap, mantap. Jadi emang Latih ID ini sangat berguna ya Mbak ya, karena juga tadi yang Mbak Putri sampaikan kayak ini tuh gratis modulnya dan lain sebagainya, dan kalaupun ada harganya tuh terjangkau banget gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ditarik nih Mbak dari jawabannya Mbak Putri dan Mas Nabil, itu tuh sebenarnya motivasi atau goals dari Latih ID sendiri tuh apa sih Mbak? Gitu. Kenapa kok Mbak Putri dan Mas Nabil nih kepingin gitu bikin Latih ID gitu? Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya goals dan purpose dari Latih ID, tentunya kita memang pingin membantu gitu. Jadi kita ingin membantu bagaimana sih cara mendevelop bisnis atau bagaimana kita membantu UMKM yang ada di Indonesia. Terutama karena ini mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi waktu habis lulus S1, kita berdua memang develop bisnis masing-masing, dan waktu itu memang problemnya adalah kalau misalnya kita ingin belajar tentang marketing, atau misalnya bagaimana sih cara foto produk yang baik, atau bagaimana cara misalnya masuk ke e-commerce seperti itu kayak kita harus meraba-raba gitu, dan kayak kita harus mencari yang kayak struggle mencari, dan waktu itu kita realize bahwa materi-materi berbahasa Indonesia belum begitu banyak. Nah, dari situ kita mencoba bagaimana sih kalau misalnya kita coba bikin e-learning yang berbahasa Indonesia untuk UMKM di Indonesia, seperti itu. Sama kan tadi pengalaman berbisnis gitu kan. Jadi kan dulu banget emang waktu abis kuliah langsung bikin usaha gitu Kinan. Nah, terus yang tadi dibilang Mas Nabil, emang ada pelatihan cuman berbayar gitu kan. Di saat itu aku sendiri untuk modal usaha aja gitu kan, maksudnya nggak ada dana untuk ikut pelatihan, jadi makanya Latih ID ini harus yang gratis, kalau nggak terjangkau. Jadi emang harapannya bisa bantu ya tadilah mahasiswa baru lulus mau bikin usaha, atau emang UMKM yang dengan budget tipis gitu. Wow, wow itu what a wise vision banget buat Latih ID gitu, karena kayak bisa ya kepikiran berangkat dari pengalaman pribadi untuk kemudian membantu banyak orang gitu, bukan cuma teman-teman aja, tapi bahkan orang yang nggak Mbak Putri dan Mas Nabil kenal pun pengen Mbak Putri dan Mas Nabil bantu gitu. Apalagi sekarang itu kan masa pandemi, banyak banget orang yang kemudian mulai berbisnis atau mengembangkan bisnisnya gitu kan. Jadi dengan adanya Latih ID menurut aku pribadi ya Mbak, itu benar-benar membantu banget gitu. Apalagi kan orang-orang small business sekarang biar bisa stable tuh perlu banyak pengetahuan seputar dunia bisnis dan lain sebagainya gitu kan Mbak. Oke banget sih ada Latih ID sih. Jujur aku juga salah satu user dari Latih ID, dan aku juga punya small business, jadi sangat terbantu karena bahkan di sini tuh juga banyak aku lihat ada di Latih ID modul gitu ya. Aku tuh bingung kayak ya ampun gimana ya biar barang jualan aku nih sampai di tangan pelanggan dengan baik gitu. Terus ternyata ada di Latih ID modul gratis lagi kayak tentang packaging yang baik gitu. Oke banget, itu sangat membantu jujur. Nah, kalau program pelatihannya itu kan tadi Mas Nabil udah sebutin ya, tadi ada Latih ID Peta dan lain sebagainya. Boleh nggak sih Mbak Mas dijelasin gitu satu-satu biar mungkin teman-teman audiens Latih ID Speaking ini tuh kayak aku kayaknya mau dengerin ini deh, aku kayaknya mau buka yang ini deh, kayak gitu. Oh ya, terima kasih nih. Jadi nanti aku jelasin beberapa, nanti Putri jelasin beberapa. Nah, jadi yang pertama adalah Latih ID modul. Di Latih ID modul ini itu terdiri dari beberapa teori-teori tentang bagaimana itu mengembangkan bisnis atau skill-skill apa yang diperlukan oleh UMKM. Nah, di Latih ID modul ini kita nggak cuman menyediakan infografis dan animasi yang menarik, tetapi nanti di situ juga ada misal attachment, atau misalnya ada panduannya, atau misalnya ada kuisnya, atau misalnya ada worksheetnya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah Latih ID Talks. Nah, kalau tadi kan kita udah belajar tuh tentang basic-basic teorinya. Nah, di Latih ID Talks kita mendatangkan pakar-pakar di bidangnya atau speaker-speaker yang ahli. Di situ nanti mereka akan sharing bagaimana sih sebenarnya pengalaman di lapangan atau apa sih tips dan trik dari mereka.
Nah, selain itu yang ketiga kita ada Latih ID Maju. Nah, Latih ID Maju adalah suatu komunitas di bawah Latih ID, di mana nanti di komunitas itu saling sharing, saling berbagi tips, saling berbagi pengalaman antar membernya, bagaimana sih mereka mengembangkan usaha, dan harapannya sih kedepannya bisa tercipta kolaborasi. Mungkin ada salah satu member yang membutuhkan A, ada member lain yang bisa provide itu, seperti itu. Oke, keren-keren. Mbak Putri, ada yang mau ditambahin mungkin? Oh, oke. Sama nanti tambah satu lagi kali ya. Ada namanya kita baru ini juga latih ID Expert Class. Jadi Expert Class ini kita mendatangkan kan kalau tadi latih ID Talks itu live ya, apa namanya? Kita webinar di situ nanti emang ada kesempatan untuk tanya jawab dengan pembicaranya gitu. Dengan dalam durasi 2 jam biasanya. Nah, kalau latih ID Expert Class itu kita itu juga pre-recorded lah ya, sudah direkam lebih dahulu, jadi emang ilmu bisnisnya bisa lebih tertata gitu, dan juga mendatangkan pembicara-pembicara yang nggak kalah serunya gitu. Wow, ini kalau kelihatan di kamera, muka aku amazed banget loh sama programnya Latih ID karena super variatif banget gitu. Jadi buat temen-temen, buat apa lagi nunggu, mendingan langsung aja akses di website-nya Latih ID karena juga gratis gitu. Dan kalaupun berbayar, tadi aku ulangin lagi ya, ini terjangkau banget gitu. Oke, kan di sini tuh banyak banget ya, Mas Mbak, kayak programnya, dan rata-rata gratis ataupun berbiaya terjangkau gitu. Bisa ngomongin marketing, terus branding dan yang lain sebagainya, sampai packaging pun juga diomongin gitu. Nah, sebenarnya kepo banget sih sama Mas Nabil kali ya sebagai finance-nya Latih gitu. Gimana sih Mas bisa caranya mendapatkan dana gitu buat Latih padahal programnya itu gratis dan biar biaya itu terjangkau gitu. Gimana bisa, pasti kan banyak teman-teman tuh yang mikir juga, aduh gimana ya, aku tuh punya ide, punya barang nih, tapi aku nggak punya modalnya untuk ngebangun sebuah bisnis gitu. Dan Mas Nabil dan Mbak Putri berhasil mendirikan Latih ID ini, itu tuh apa sih rahasianya, Mas? Ya, makasih banyak nih Kinan atas pertanyaannya. Mungkin tentang hal ini tuh harus cerita sedikit tentang sejarah dari Latih ID. Nah, jadi Latih ID itu awalnya kita coba presentasi di Indonesia Development Forum. Itu adalah acara think tank dari Bappenas RI yang mengundang kayak pemuda-pemuda atau para pemangku kepentingan untuk kumpul dan kayak gagasan atau inovasi apa yang bisa kita kembangkan untuk Indonesia. Nah, waktu itu kita coba membawa tentang learning platform untuk UMKM Indonesia, dan ternyata sambutannya luar biasa gitu. Jadi banyak pihak yang menawarkan kerjasama, menawarkan bantuan, atau misalnya ingin kolaborasi bareng. Nah, dari sini kita mencoba, ternyata ada ya yang mau support ide ini gitu, dan kita coba ajukan beberapa funding dan dapat. Jadi dari akhir 2019 dan awal 2020 kita dapat dari Wisely Seed for the Future Grant, University of Melbourne, hingga Climate Reality Australia. Nah, setelah itu kita bisa rekrut tim, kita bisa memulai untuk bikin produknya, bikin programnya, bikin pelatihannya. Dan next ke depannya sih memang kita ingin seperti kata Kinan, kita ingin terus berkembang, dan kita udah mulai beberapa project Pay As You Wish yang teman-teman bisa bayar untuk membantu support project ke depannya, seperti itu. Mungkin Putri mau menambahkan? Untuk nambahkan, tadi kan kita nanya caranya gitu ya. Sebenarnya kita juga masih belajar banget, masih mencari dana tambahan juga sama investor-investor. Cuman mungkin dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, pertama mungkin adalah berani mencoba kali ya. Jadi kita itu yang lolos sebenarnya cuman berapa ya, misalnya 3 gitu. Sebenarnya kita nyoba banyak banget gitu. Bisa sampai belasan malah gitu. Jadi kita yang penting mencoba dan berusaha lah yang sebaik yang kita bisa, harapannya ada yang nyangkut gitu. Dan yang kedua mungkin adalah menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya kan beda-beda tuh, ada dana hibah, ada investor, itu beda-beda gitu. Ada misalnya investor yang mereka pengen share profit atau hanya sekedar memberi gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan mereka butuhnya apa, dan kita menyesuaikan diri kita ke mereka gitu, agar yang mereka butuhkan itu kita bisa penuhi gitu. Jadi saling memenuhi apa yang dia ekspektasi masing-masing
itu aja kayaknya sama disiapin gitu. Tapi kita benar-benar masih belajar banget. Padahal itu keren banget aja bilangnya itu aja kayaknya ya Mbak, itu such big deal gitu.